Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore sahabat Nugraha. Terima kasih sudah mengklik video kami. Semoga selalu diberikan kesehatan buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel Yoris Nugraha Fishing. Sahabat Nugraha, kali ini saya akan mempresentasikan lagi pembuatan perahu jolor, di mana sebelumnya perahu jolor ini telah diambil malnya atau cetakannya dari perahu jolor saudara Tamin. Ini proses pembuatan tulangan dari perahu jolor saudara Bung Aco. Oke sobat Nugraha, kita bisa lihat ini saudara Bung Aco sementara mengukur setiap sudut-sudut atau setiap sisi dari bodi perahu jolor ini. Dimana sebelumnya tanpa tulangan, ini sekarang dipakai tulangan dari pipa paralon yang cukup tebal. Gunanya adalah menghemat dari anggaran biaya dan memperkuat atau memperkokoh, serta masa dari perahu jolor ini sangat-sangat lama sobat Nugraha. Oke sobat Nugraha, kita bisa lihat dari setiap sudutnya diukur dari ujung kapal. Ini untuk tempat pijakan di bagian depan, sementara diukur, lalu dipasangkan fiber di bagian atasnya dan dipasangkan tulangan lagi di bagian dalam perahu jolornya, dimana tujuannya sendiri adalah untuk tempat berinjak ketika memancing dan untuk mengikat di antara kedua sisi dari perahu fiber tersebut. Oke sahabat Nugraha, kita bisa lihat pemasangan tulangan kapal jolor ini sudah selesai. Dari setiap sudutnya cukup rapi. Kita lihat sahabat Nugraha, menggunakan pipa sangat baik sekali, ini sangat kokoh. Untuk sementara ini masih tempelan pertama dari serat fiber. Kemudian nanti ketika sudah sebelum finishing itu akan ditempel lagi 2-3 serat fiber. Kain mat dulu, baru roving, baru kain mat lagi, kembali berurutan sobat Nugraha. Kita lihat sekarang prosesnya sudah selesai juga pemasangan dari sudut perahu jolornya. Nanti setelah pemasangan sudut itu akan dinaikkan lagi lembaran dari serat fiber supaya lebih tinggi lagi sobat Nugraha perahu jolornya. Sekarang adalah pemasangan bagian belakang kapal. Rencananya akan diberikan tempat duduk atau persiapan tempat dudukan dari daun kemudi perahu jolor. Kita bisa lihat sobat Nugraha lagi diukur atau digambar menggunakan pensil sobat Nugraha. Kita bisa lihat belum ada terlalu tinggi terangkat ya. Yang 30. Oke sahabat Nugraha, ini adalah penampakan dari dinding perahu jolor yang sudah terpasang. Kita bisa lihat sahabat Nugraha, masih polos, ini masih belum ada tulangannya sahabat Nugraha, dan belum didobol oleh serat fiber lagi.
Sebelumnya dibikinkan cetakan karena masih kelihatan tipis. Nah, setelah dibikin cetakan ini ditempel di atas dinding perahu dan akan dipasangkan tulangan-tulangan dari pipa kembali sobat nugraha, biar dinding perahu jolor tersebut lebih kokoh atau lebih kuat lagi sobat nugraha. Dan setelah dipasangkan tulangan-tulangan dari pipa sobat nugraha, akan didobol kembali serat fiber sekitar 2 atau 3 lapis kembali sobat nugraha, dan diberikan pigmen atau warna hingga mempercantik tampilan dari perahu jolor sobat nugraha. Oke sobat nugraha, ini pemasangan atau penempelan dinding perahu menggunakan serat fiber masih 1 lapis dan penambah serat fiber lagi supaya lebih kuat. Jadi dibuat selang-seling serat fibernya sobat nugraha. Habis ini dipakai serat yang halus lagi. Prosesnya cukup sangat lama ini sobat nugraha, lumayan cukup lama untuk pemasangan dinding, karena habis ini akan dibikinkan lagi tulangan-tulangan. Setelah itu diberikan pewarna dan akan didempul kembali sobat nugraha biar ketahanannya lebih kuat sobat nugraha. Belum double itu turun tulangnya hanya kelihatan mau double kembali. Tidak bisa tulangnya itu. Apa sambung tanya di situ dia tidak pasang padi. Yang disambung pipanya nih. Terus kontak pipanya bagi dia masuk. Dia pilih sini seharusnya di kontak itu. Yang tetap dia kesambung di dia ini. Terlalu tebal. Sobat nugraha, ini adalah Bang Taming yang dimana sebelumnya perahunya dipakai cetakan untuk pembuatan perahu jolor dari saudara Bung Aceh. Jadi Bang Taming ini adalah sahabat atau saudara dari Kapten Fatma, sedang menilai atau mengamati kinerja dari Kapten Fatma sahabat nugraha. Itu namanya kalau bikin di situ dilihat jagonya tuh kamu diukur. Tahu ya. Oh, dites dulu. Begini diukur.
Sahabat Nugraha, ini adalah proses pemotongan dari sisa fiber dinding perahu, dimana nanti akan ditempelkan kembali di bagian dalamnya atau bagian bawahnya serat fiber supaya makin kuat, makin kokoh lagi dinding perahunya, Sahabat Nugraha. Belakang ini mau kasih anu kah? Oke, Sahabat Nugraha, di siang hari ini setelah ada kegiatan proses pembuatan jolor, kali ini teman-teman akan makan siang dengan bakar-bakar ikan di samping Teluk Kendari. Selamat Dayung, Kota Kendari. Oke, Sahabat Nugraha. Coba lah, jangan sampai matiin. Asai? Nah, pakai dia ram. Kebunnya anu siapa? Nenek. Betul gitu jatuh kena jatuh. Hah? Karena itu ada orang pergi. Jam berapa orang pulang? Subuh. Proses pembersihan. Baik, Sahabat Nugraha, ini sekarang waktunya proses pemasangan tulangan dari dinding jolor. Sahabat Nugraha, dipasangkan di setiap sisinya dengan jarak 40 atau 50 cm, Sahabat Nugraha. Untuk penempelan sementara menggunakan baut, dan setelah semuanya ini akan ditempel menggunakan serat fiber, lalu bautnya dilepas kembali, Sahabat Nugraha. Jadi setiap lipanya atau tulangannya ini tidak ada baut-baut yang menempel kembali, Sahabat Nugraha. Karena ketika baut menempel, dia akan berkarat di kemudian harinya. Oke, Sahabat Nugraha, setelah pemasangan tulangan selesai, sekarang proses pendempulan, Sahabat Nugraha. Proses pendempulannya juga memakan waktu yang sangat lama, namun semua ini dikerjakan oleh orang-orang yang sangat profesional di bidangnya, Sahabat Nugraha. Proses pendempulan. Setelah proses pendempulan ini akan dilanjutkan dengan pembersihan atau diamplas menggunakan gerinda, Sahabat Nugraha, biar lebih kokoh lagi, lebih halus, Sahabat Nugraha.
hati saya. Enaknya di. Gimana? Papa napa? Sinole. Oke sahabat Nugraha, ini adalah proses pembersihan di bagian dalam perahu jolor. Setelah di luarnya sudah dibersihkan dari dempul-dempulan yang tajam atau yang tidak rapi. Ini di bagian dalamnya dibersihkan setiap sudut-sudutnya karena rencananya akan ditempel kembali serat fiber di dalamnya sahabat Nugraha. Sekitar 2 atau 3 lapis lagi akan ditempelkan serat fiber. Namun sebelumnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu di bagian dalamnya supaya bekas-bekas serat fiber atau kotoran-kotoran yang masih menempel di dalam itu tidak mengganggu dari proses laminasi berikutnya sobat Nugraha. Halusnya lagi? Baik sahabat Nugraha, waktunya proses laminasi kembali. Setelah sebelumnya sudah dibersihkan di bagian dalamnya, satu proses laminasi kembali di dalam perahu menggunakan serat fiber Ini uji cobanya sekitar langsung. 2 atau 3 lapis. Ini sahabat Nugraha sudah berjalan 100% dari proses laminasi. Belum. Baik sahabat Nugraha, ini adalah tampilan atau penampakan setelah proses laminasi menggunakan pigment di bagian dalam kapal. Dan di bagian tengah sendiri rencana akan dibuatkan tempat bak ikan sahabat Nugraha. Ini penampakan jolor dari belakang perahu. Seperti ini tampak dari dalam perahu. Dan ini adalah laci. Rencananya nanti di bagian sini tempat simpan HP atau barang-barang lainnya. Dan di sini sendiri itu tempat bak ikan. Di atasnya nanti ada setir kemudi kapal. Di sini juga ada tempat simpan barang nanti kalau sudah jadi. Sedangkan di bagian depan sendiri itu tempat ikat tali jangkar. Ini penampakan dari depan sahabat Nugraha. Dan yang berikut ini kita bisa lihat kenapa warnanya berbeda, itu karena sudah menggunakan dempul mobil sobat Nugraha. Jadi rencananya dempul mobil itu dipakai supaya lebih halus dan mempercantik lagi. Kemudian akan dicat menggunakan cat Diko sahabat Nugraha. Ini tampak samping bisa kita lihat sahabat Nugraha. Dan proses penukulan selesai. Sekarang untuk mengamplas setiap lapisan-lapisan dempul yang tidak beraturan atau kasar akan digurinda supaya halus bagian permukaan dinding perahunya. Ini memungkinkan supaya pada saat pengecatan atau Diko nanti bisa lebih bersih lagi, kelihatannya lebih rapi. Tidak ada lubang-lubang yang tersisa. Jadi didempul supaya setiap pori-porinya bisa tertutup dengan rapi. Baik sobat Nugraha,
Sambil mengamplas di bagian depan perahu, saudara Nopri membantu mendumpul di bagian belakang biar proses laminasi ini cepat dilakukan, Sobat Nugraha. Halo, halo, Sobat Nugraha, ini adalah proses pengamplasan, di mana sebelumnya sudah pendempulan kedua atau pendempulan ulang, di mana sebelumnya ada sisa-sisa dempul yang berlubang, itu didempul kembali, dan setelah didempul kembali ini waktunya untuk dibersihkan menggunakan mesin amplas, Sobat Nugraha. Lihat, dan rencananya setelah pengamplasan ini selesai, maka perahu Jolor ini akan dicat menggunakan mesin Diko biar warnanya lebih kelihatan bersih lagi, Sobat Nugraha. Sobat Nugraha, sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video kami berikutnya dan tentunya dengan tema yang berbeda. Tetap selalu stay tune di channel Yoris Nugraha Fishing. Buat teman-teman semua, terima kasih supportnya, terima kasih sudah mengklik dan sudah menonton video kami. Salam satu fishing buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye bye.